Halo bosku, assalamualaikum, salam ciu yahubu, om swastiastu. Kembali lagi di channelnya anak petani sobatku ya. Ini umur tanaman kita ini adalah 25 hari ya, umur 25 hari sejak pindah tanam sobatku ya. Jadi yang saya bikin video di sini sobatku, inilah perkembangannya cabai kita sobatku ya. Ini, terus ini yang kemarin yang sakit itu ya, ini udah sembuh dia ya, tuh. Oke, buktinya ya, yang mengikuti mungkin yang baru melihat video kita, 1, 2, 3 ini dia. Sembuh ya. Nih, setelah dia beberapa hari, belum ada seminggu sobatku, udah seminggu ya, udah seminggu nih ya, tuh ya. Ini buktinya 1, 2, 3 sembuh, hanya memakai yang disebut namanya sekam bakar ya, sekam bakar. Oke, lihat daunnya ini sobatku, nih dia segar-segar ya. Oke, sama yang ini ya, tuh semualah, nggak usah lah, di sini aja kita ngobrol-ngobrol ya. Gak usah semua kita apakan sobatku, samanya semua sobatku ya, sama. Ini yang kemarin yang kena trips dan keriting sembuh, hanya memakai yang disebut namanya sekam bakar seperti itu ya. Seperti itu pembakaran. Begini sobatku ya, di umur ke 25 hari ini saya belum melakukan yang disebut namanya penyemprotan, belum. Terus pemupukan belum ya, pemupukan belum. Terus karena di sini sobatku curah hujannya tinggi sobatku ya, curah hujan tinggi. Untuk menghindari yang disebut namanya itu adalah layu ya, layu dan yang disebut namanya jamur ya, menghindari yang disebut namanya jamur. Pesan saya sobatku ya, kalau di saya itu sobatku, itu tabur yang disebut namanya ini namanya batu kapur ya, dolomit ya, batu kapur. Ini batu kapur ya. Oh, ini belum kutabur ini sobatku, nih ya, belum kutabur, belum kelihatan tadi, lupa saya nih ya, belum saya tabur. Itu dicampur sobatku. Kalau di saya ya, kalau di saya itu daripada saya menyemprot pusing saya nggak mau menyemprot sobatku. Terkecuali misalnya tanaman saya itu terkena yang disebut namanya kutu, atau misalnya bercak daun atau apa, kemungkinan besar saya semprot sobatku. Tetapi begini sobatku, kalau tanaman saya ini ya, tanaman cabai saya ini dia sehat, ngapain saya semprot? Terus nanti ada yang bertanya, kan untuk mencegah atau untuk menjaga ya. Begini sobatku, kalau di saya itu sobatku ya, kalau misalnya tanaman itu dia sehat dan subur ya, itu dia kemungkinan besar kecil dia sobatku terkena yang disebut namanya penyakit ya, kecil dia. Udah sambil jalan kita ya, nanti kalian bilang itu aja ditunjukin. Oh, sambil jalan aja kita ya. Ini ya, ini yang kecil ini sobatku ya, buat menyulam ya, misi ada yang mati atau apa, jadi bisa saya ambil. Soalnya yang di sana yang bekas pembibitan kan sudah kuapakan sobatku, sudah kutanam ya. Nah ini ya, begini sobatku ya, saya itu tidak mau menyebut untuk menjaga atau buang-buang uang, saya tidak mau ya sobatku. Mending nanti kalau misalnya ada terkena yang disebut namanya itu keriting, itu saya pakai alami dulu sobatku, atau saya memakai yang disebut namanya itu herbal ya, herbal. Terus nanti masalah ini dulu kita pecahkan sobatku. Ini namanya dolomit ya, dolomit atau batu kapur, di material banyak ini sobatku ya, ini ya. Oke. Kalau di saya itu sobatku ada perbandingannya sobatku. Artinya perbandingan itu apa? 1:1 ya, 1:1. 1 kilo dolomit, 1 kilo pembakaran, abu pembakaran. Contohnya ini ya, biar ku ambil ya. Masih ada tadi kusisain ini. Makanya ini kalian lihat, ini bersih ya, ini bersih. Ini tadi ku ambilin sobatku, ini ku bikin campurannya, biar ku ambil dulu ya. Ini dia sobatku ya. Kan kalau dia yang dolomit itu batu kapur kan seperti ini ya sobatku. Lihat, beda kali ya, ini ya, ini masih banyak ya, tuh. Beda kan? Ya, beda. Tuh. Beda ya. Ini putih kali, kalau ini sudah ada hitam-hitamnya. Oke. Disimpan dulu ini ya. Inilah dia sobatku. Jadi kalau buat saya itu, saya campur dia sobatku 1:1 ya, seperti ini ya, ini bukti yang tadi kan, tuh dia hitam kan, taburkan aja seperti ini sobatku, segini ya, segini, tergantung daripada besarnya tanaman kita sobatku ya. Nih, segini boleh, jadi dia irit kita sobatku ya, ini seperti ini ya, tuh nih ya, tuh ini bisa mencegah yang disebut namanya itu jamur sobatku. Kalau pH tanah kita itu tidak normal sobatku, tidak normal, itu gampang kena jamur. Jadi nanti dia bisa menyebabkan disebut namanya mati sobatku ya, mati dia. Matinya itu kadang akarnya ini dia busuk
ya, akarnya busuk dan batangnya busuk. Jadi kalau curah hujannya tinggi, disarankan itu sekali seminggu ya, boleh tabur, atau misalnya jarang-jarang hujan ya sekali sebulan atau sekali 2 bulan, terserah. Yang penting kalau di saya itu sobatku, kulihat dulu tanamannya ini, lihat nih, lihat sobatku ya, nih, lihat nih, lihat lebarnya, hampir sama tuh. Bukan cuma ini sobatku, semua sobatku nih ya. Ini gara-gara jauh ini makanya dia kelihatan kecil nih ya, tuh. Iya kan? Tidak saya semprot. Kalaupun misalnya sobat-sobatku itu takut ya, takut dia, takut saya untuk pencegahan perlu saya semprot. Cukup satu bahan aja sobatku ya, cukup satu bahan. Pakai yang disebut namanya itu insektisida ya. Jangan dulu pakai pungi ya sobatku ya. Pengalaman saya ini dulu sobatku ya, kalau kita memakai yang disebut namanya pungi, itu bisa mengurangi yang disebut namanya pertumbuhan sobatku ya. Pungi itu bisa mengurangi pertumbuhan. Lebih baik pakai yang disebut namanya insektisida ya. Terserah mau merek apa aja boleh, yang penting dia insektisida. Tapi kalau gara-gara tanaman saya ini masih dia aman, saya memakai yang disebutnya sekam bakar atau abu pembakaran, masih aman saya masih sangat irit modal. Terus nanti kalian bilang aja, bang, abang gak punya duit mau beli. Itu buktinya. Nih racun saya banyak. Oke, kita ke sana dulu sebentar ya. Ini racun-racun saya sobatku ya. Jadi nanti jangan kalian bilang mungkin si abangnya nggak punya duit makanya nggak dipakai kere misalnya ya. Tidak sobatku ya. Ini jauh-jauh hari sudah kubeli sobatku ya, jauh-jauh hari. Tapi jarang saya pakai ya. Jujur saya ya, jarang saya pakai. Saya lebih suka memakai yang disebut nama itu herbal. Kalau nggak herbal itu mikroba seperti ini ya. Ini buat pengecor ya, mengecor atau memupuk, pengganti pupuk. Saya memakai ini sobatku. Itu namanya mikroba. Kalau bahasa di peternakan itu namanya enzim ya. Enzim atau probiotik itu sama ya. Ini udah siap pakai nih sobatku. Terus berak. Itu berak sudah ada di saya. Itu kelihatan ya, tuh. Ini ya. Nih. Tuh. Saya sudah ada, saya persiapkan. Terus ini, nih ya. Nih. Itu nanti harus ada 10 karung di saya sobatku. Soalnya ini kan tanaman kita ini kan nanti sebentar lagi memasuki yang disebut namanya itu masa generatif. Pembuahan lah, sebulan lagi ini. Nanti kan saya videokan terus. Ini nanti udah pecah cabang, dia akan keluar bunga. Itu nanti baru saya pupuk dia pakai yang disebut namanya itu kohe ayam ya. Itu kohe ayam. Sudah saya siapkan sobatku. Nanti tunggu racikan saya itu ya, racikan saya itu. Saya hanya memakai 10% ya. Hanya 10% bahan kimia atau pupuk. Selebihnya itu 90% saya meracik sendiri ya. Saya meracik sendiri. Soalnya kenapa? Itu sudah saya buktikan bertahun-tahun sobatku ya. Saya lebih suka yang disebut namanya itu herbal atau pembakaran atau misalnya enzim seperti ini. Saya lebih suka daripada belum apa-apa sudah disemprot, belum apa-apa sudah dipupuk ya. Kalau tanamanmu itu bagus, kamu coba dulu bertahan di situ ya, bertahan sambil belajar lah ya. Sambil bertahan kamu belajar aja, tahan di situ. Kalau misalnya nanti kamu takut misalnya patek atau antraknosa, sobatku ya, sedangkan yang disemprot aja dia rutin masih aja juga ada yang kena ya. Ini aja kuncinya sobatku ya. Boleh nanti sobatku praktekkan. Patek atau antraknosa atau busuk buah itu biasanya itu kena sobatku di umur 6-7 bulan sobatku ya, 6-7 bulan. Itu gara-gara yang disebut namanya itu cuacanya tidak bersahabat. Satu contoh, dia masih baru berbuah ya, satu contoh ini ya. Ini baru berbuah langsung kena antraknosa atau patek. Jarang itu sobatku ya, jarang. Saya pastikan jarang. Dia itu sudah kena dipetikan di antara 7, 8 atau 10, di antara umur 6 bulan 7 bulan. Kalau enggak 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, antara itulah. Jadi kalau di saya itu sobatku, kalaupun nanti saya pakai yang disebut namanya obat patek, tetapi itu saya siapkan ya. Paling nanti itu saya antisipasi pas saya lihat ada patek, baru saya cegah. Langsung dia penyemprotan itu rutin tiap hari hari ini, besok, gitu sampai 1 minggu. Jadi buat sobat-sobatku itu belum apa-apa sudah dipakai yang disebut namanya mencegah patek, mencegah ini. Nggak usah dulu sobatku ya. Kalau di saya ya, saya tidak sobatku, tidak saya pakai. Soalnya semua itu ada tahap-tahapannya sobatku. Ada tahapan vegetatif, ada tahapan generatif. Kan seperti itu ya. Tahap-tahapannya itu kena dia yang disebut namanya Leiopusarium. Itu biasanya itu adalah di atas umur 5 bulan ya, 4-5 bulan. Itu biasanya terkena yang disebut namanya Leiopusarium. Tapi Leiopusarium juga terbagi 3 sobatku ya. Kita yang ambil yang intinya aja lah ya. Leiopusarium itu akar busuk atau batang busuk ya.
Itu biasanya sobatku yang kena itu adalah cabai-cabai yang pertumbuhannya bagus ya. Kenapa pertumbuhannya yang bagus itu yang selalu mati, tapi yang kalau pertumbuhannya jelek enggak mati? Soalnya yang namanya si jamur sama si apa itu, si penggerak ulat itu, dia memakan akarnya sobatku. Satu contoh ya, aku dekatin ya. Dia memakan akar sobatku, memakan akar atau batang. Soalnya dia tahu bahwa ini tanaman ini manis, ya tanaman ini manis, gara-gara dia subur ya kan, atau bagus. Ini yang selalu mati. Tapi kalau misalnya ya, ini untuk menyulam ini ya, saya siapkan. Nanti saya cabut ini. Bisa ada yang mati yang di sana, yang si kehet-kehet sana ya kan. Misalnya kalau tanamanmu ini misalnya jelek ya, ini misalnya kena yang disebut namanya Pierce Gemini, terus dia kurus. Ini jarang ini terkena yang disebut namanya layu fusarium, ya jarang. Selalu yang kena itu adalah tanaman yang bagus. Soalnya mikroba atau yang disebut namanya virus atau bakteri yang ada di dalam tanah ini tahu dia rasanya yang enak yang mana. Oh ini enak, manis. Itu buktinya bahwa dia itu tanamannya subur sobatku ya. Jadi nanti saya pakai itu, tapi nanti bukan sekarang. Ngapain saya buang-buang duit ya kan? Seperti itu sobatku. Terus kalau misalnya sobat-sobatku itu takut ya, takut. Ah, masa sih udah umur 25 hari belum pernah disemprot? Oh, saya tidak takut saya sobatku. Kenapa saya tidak takut? Belum ada di sini yang terkena penyakit ya. Ngapain? Tapi herbal selalu saya tabur. Apa itu? Ini. Terus nanti untuk mencegah yang disebut namanya untuk menetralkan suhu tanah, temperatur. Ini saya tabur ini, ya kan dolomit saya campur yang disebut namanya sekam bakar. Ini contohnya ini. Tuh, ini ya. Tuh. Ini 1:1 ya. Tujuannya apa sobatku? Saya bikin 1:1. Satu mengirit, ya mengirit kalau sekam bakar kan gratis. Terus yang kedua itu dia bisa membantu sobatku, membantu untuk penggemburan tanah, ya kan? Kalau sisa-sisa pembakaran itu sobatku, itu sudah lengkap di sana. Kalsium ada, fosfor ada, kalium ada, semua ada di sana, ya. Buktinya kalian cobalah pembakaran ya, kalian tanam di situ atau apa, pasti dia tumbuh subur tanpa dipupuk. Ya kan? Seperti itulah contohnya sobatku, ya. Oke, masuk kita yang disebut namanya itu masalah obat. Kalian bilang nanti, bilang aja kere kamu anak petani nggak ada duitmu misalnya. Oh, tidak sobatku ya. Ini sudah aku siapkan ya, ini untuk buah. Nih, buah dan tombok. Inilah diagram ya. Bunga untuk pembungaan lah, ini paling bagus untuk pembungaan. Belum saya buka nih. Udah lama saya beli ini sobatku. Terus ini Durastik. Ini biasanya Durastik ini untuk pelekat. Pelekat buat apa sobatku ya? Nggak usah, ini masih lengket nih ya. Nih, belum kena buka. Udah. Nih belum kena dipakai nih ya. Terus ini Humatek ya untuk penggembur tanah ya, untuk menjaga namanya layu fusarium ya. Ada mungkin di sini tulisannya layu fusarium. Ini tulisannya tuh layu fusarium. Nanti aja saya pakai nih kalau udah umur 4 bulan ya kan, 4-5 bulan. Terus ini mikroba ya, udah pernah aku pakai sobatku pas pengecor saya ya, untuk menggemburkan tanah. Terus ini growing ya, ini mikro dan makro ya, untuk pembuahan ini sobatku ya, buah. Bebas mau pakai apa, yang penting dia nanti yang tinggi kaliumnya aja ya, kalium. Terus ini insek. Ini sobatku. Kalau sobat-sobatku itu misalnya takut ya, pakai aja insek sobatku ya. Terserah mau merek apa, yang penting dia tulisannya insektisida. Jangan dulu pakai sobatku fungisida seperti ini ya. Ini kan tulisannya fungisida tuh. Gak usah dulu pakai sobatku tulisannya fungisida, jangan. Ya jangan. Mending kamu pakai herbal aja lah dulu ya. Jadi kebanyakan kita petani itu langsung dia di mix antara fungi dan insek. Pengalaman saya sobatku ya, kalau bibitnya abal-abal seperti saya ini kan bibit abal-abal ini sobatku. Itu bisa mengurangi pertumbuhan sobatku ya, bisa mengurangi pertumbuhan. Jadi kalau kita murni, dia bisa memacu pertumbuhan, biarkan dia tumbuh sendiri ya. Maaf kata, ini ibarat bayi sobatku ya. Ibarat bayi, mending kita rawat, kita masukkan yang sebenarnya nutrisi atau misalnya penyubur atau misalnya apalah. Yang penting vitamin lah ya. Kalau misalnya sobatku itu ada duit, boleh disemprot pakai yang disebut namanya itu kalsium sobatku ya, bukan kalium ya, kalsium boleh. Contohnya misalnya Ultrada boleh, atau misalnya Kalkok atau apa seperti inilah. Ini boleh kamu semprot ya, semprot dia tipis, terus dikocor dia misalnya pakai itu, boleh pakai ini. Di rolling dia ya, disemprot sama di bawah, jadi dia masuk, dia disebut namanya nutrisi. Kalau misalnya kita memasukkan nutrisi dari daun ya sobatku, dari daun,
terus masuk lagi dia dari perakaran, dia tumbuh subur sobatku, ya, tumbuh subur. Tapi saya sendiri saya tidak memakai sobatku. Soalnya kenapa? Menurut saya tanaman saya ini masih segar, masih bagus ya. Buktinya daunnya aja tidak ada yang jatuh ya. Tuh, lihat nih. Tingginya lihat nih ya, tingginya ya. 1 2. Ini masih lebih sobatku. 2 jengkal lebih umur 25 hari. Ini buktinya ya. Bukan cuman ini, semua ini ku geser ke sini lagi tuh. Nih. Tuh, ya. Jadi saya masih puas lah sobatku. Ini malah ini tinggi kali umur 25 hari ya nih. Terus nanti kalian bilang, mana buktinya itu umur 25 hari bang? Misalnya ya, misalnya ada sebagian yang bertanya, masa 25 hari? Sobatku ya, kalau buat sobatku yang masih baru belajar ya, bikin seperti saya ya. Saya juga sebenarnya udah lama berkebun cabai ini ya. Tapi saya itu selalu lengkap pembukuan sobatku. Maaf ya, bukannya pamer ya, bukan. Ini pembukuan saya. Itu buku ya. Nih, ku dekatkan ya. Tuh, ini saya lengkap sobatku ya. Ini pembukuan saya. Itu buku saya ya. Ini juga buku saya sobatku. Saya tidak ada bohong sama kalian ya. Ini di sini tinggal ini. Ya, ini buku saya. Ini saya tinggalkan di sini. Jadi misalnya kalau hari ini pengecoran atau itu selalu saya catat sobatku. Catat misalnya penyemprotan saya catat. Ini kan belum ada penyemprotan nih. Belum ada. Tanggal tanam tanggal 21 April 2023. Tanggal tanam ini ya. Kelihatan ya? Tuh, kalian yang melihat. Tuh hari Jumat. Jadi umurnya 25 hari sobatku. Ya, saya tidak ada bohong sama kalian. Jadi nanti kalian bilang tidak ada. Ini lengkap di saya ya. Nih. Ada. Ini sudah bisa sampai panen ini sobatku ya. Ini semua. Kalaupun nanti suatu saat misalnya ini dia terkena yang disebut namanya itu kutu-kutuan. Kutu-kutuan itu biasanya memasuki yang disebut namanya musim kemarau ya, atau misalnya jarang hujan. Selalu itu ada. Kalau ini misalnya serentak kena semua, itu semprot pakai yang disebut namanya insek ya. Terserah mau merek apa, yang penting dia insek. Terus campurannya apa? Boleh kamu campurkan yang disebut namanya itu mineral ya, terserah. Atau pupuk seperti ini boleh, ini ya, boleh. Atau seperti ini boleh. Ya, boleh dimix dia. Jangan campur dia sang pungi sama insek, nggak usah sobatku, buang-buang duit namanya itu ya. Terus nanti bang, untuk pengecoran di umur dia sebelum mencapai masa generatif, boleh enggak saya campur sama yang ini Humatek atau yang disebut namanya itu asam amino lah, terserah. Yang penting dia asam amino ya, untuk memacu pertumbuhan. Boleh sobatku, boleh. Tapi saya nggak mau, saya ya nggak mau. Mending saya irit-irit aja lah. Terus kenapa ini saya berani belum saya pupuk ya? Logika ini ya. Kenapa saya masih berani belum saya pupuk ini sobatku? Soalnya dari tahap awal penanaman ini ada videonya nih sobatku ya. Dari part 1, part 2 sampai part berapa itu lupa saya sobatku. Ada semua ini sobatku ya, ada. Terus nanti cara pemupukannya ini pun saya, makanya ini kohe banyak ya. Itu saya tumpuk. Itu nanti 10 karung itu sobatku. Ini tanaman kita ini jumlahnya adalah 370 batang ya. Itu sudah saya prediksi habis antara 10 sampai 15 karung kohe ayam ya. Itu nanti lihat videonya bagaimana cara saya memupuk. Apakah di sini? Di sini? Oh tidak sobatku, saya tidak di situ ya. Nanti lihat caranya ya, sambil jalan-jalan kita ya. Jadi jangan ada nanti bilang aja abang nggak punya duit beli apa obat-obatan atau racun. Ini banyak ini sobatku ya. Tinggal saya beli kalium kok, kalium. Tapi nanti aja, masih lama ini ya kan. Nih ya, dekat ya tuh. Ini. Jadi apa di sini yang kurang sobatku? Hah? Apa? Gak ada yang kurang di sini sobatku. Terus nanti untuk memancing untuk biar banyak tunas, sobatku ya, sobat peternak semua, untuk yang disebut namanya tunas ini ya, tunas itu tergantung bibit sobatku ya. Kalau bibitmu misalnya seperti ini, si jantung ini ya, biar si jantung itu jarang ada tunasnya itu sobatku. Tapi kalau sobatku memakai yang disebut namanya neokaliber, kaliber, ori atau yang lain-lain, itu tanpa disemprot juga itu tumbuh tunas sobatku ya, tumbuh tunas. Soalnya memang genetiknya dia itu, varietasnya itu seperti itu dari indukan ya. Paling satu-satu lah ini ada tumbuh ini tunasnya. Nih, itu tunas gede kan tuh. Tapi saya tidak terlalu membutuhkan tunas itu sobatku. Yang saya butuhkan ini percabangan ya. Sambil jalan kita ya. Ini tanaman kita ya, tuh. Nih. Gak ada di sini yang penyakit-penyakitan sobatku ya. Tanpa disemprot, malah ini subur kali ini ya. Ini ya kita buktikan ya, tuh. Nih. Lihat. Nih. Daunnya. Ini gara-gara di kamera ini kecil ya. Nih, daunnya coba lihat tangan saya ini ya. Tuh. Nih. Nih. Tuh. Ini kena kayu ini sobatku ya. Kena kayu. Gini. Pek.
patah, akhirnya dia tumbuh seperti ini. Kena kayu, soalnya kenapa?